Ibu kota Jakarta dan banjir seolah tak bisa dilepaskan satu sama lain. Ternyata banjir Jakarta bukan hanya terjadi pada era kini, melainkan sejak zaman kolonial Belanda menduduki Batavia. Bahkan diperkirakan juga terjadi jauh sebelum itu. Pada segmen Jelajah Kemerdekaan kali ini, produser lapangan Nabila Putri akan mengajak Anda mengenal kanal banjir barat dan timur sebagai salah satu upaya menanggulangi banjir di ibu kota yang sudah ada sejak era kolonial. In association with Jakarta atau Batavia sejak dulu dikenal sebagai daerah yang rawan bencana banjir. Sejarah penanggulangan banjir di Batavia dimulai pada tahun 1873, di mana saat itu terjadi banjir besar yang membuat pemerintah kolonial kalang kabut. Sebagai gagasan melawan banjir, pemerintah Belanda pun saat itu membangun sejenis jawatan pekerjaan umum. Jakarta kemudian kembali diterjang banjir besar pada tahun 1918. Pencegahan lebih masif pun dilakukan, salah satunya dengan menyelesaikan pembangunan banjir Kanal Barat yang membentang dari Manggarai, tempat saya berada saat ini, hingga ke Muara Angke. Pembangunan melibatkan seorang insinyur asal Belanda, Herman van Berg. Kanal Banjir Barat memang merupakan proyek monumental pada era kolonial Belanda. Kala itu, Batavia memang sudah seringkali dihadapkan pada bencana banjir. Sejak tahun 1873, ketika terjadi banjir besar, ini memang satu turning point yang sangat penting dalam perjalanan penanggulangan banjir di Jakarta. Pemerintah kolonial Belanda mulai memikirkan penyelesaian secara komprehensif, sehingga ketika itu dibikinlah master plan penyelesaian masalah banjir untuk jangka panjang. Nah, salah satu yang kemudian dikembangkan itu adalah membuat banjir kanal barat ya. Kanal Banjir Barat terbentang dari Manggarai ke barat hingga Karet, lalu berbelok ke utara dan berujung di Muara Angke. Manggarai diyakini sebagai titik awal kanal. Van Berg berpendapat Manggarai merupakan batas selatan kota yang pada waktu itu relatif masih bebas banjir. Namun, menurut sejarawan Universitas Indonesia, Bondan Kanumoyoso, pembangunan saat itu hanya dapat menyelesaikan banjir di sekitar kanal. Ya, sebetulnya apa yang dilakukan dengan berbagai macam cara untuk menanggulangi banjir dengan pembangunan banjir kanal barat, polder, bendungan, dan berbagai macam danau buatan begitu ya, itu tidak menjadi solusi ya, karena memang karakteristik geografi Batavia atau Jakarta yang memang merupakan daerah cekungan. Masih dalam upaya penanganan banjir di ibu kota, jauh setelah era kolonial, pemerintah melalui Pemprov DKI Jakarta kembali membangun kanal banjir yang kemudian diberi nama Kanal Banjir Timur. Setelah proyek banjir Kanal Barat, pada 2003 lalu Pemprov DKI Jakarta membangun proyek banjir Kanal Timur yang sebenarnya sudah disebutkan dalam Master Plan Pengendalian Banjir tahun 1973 lalu. Banjir Kanal Timur, tempat saya berada saat ini, membentang sepanjang kurang lebih 23,5 km dan menjadi tempat peralihan dari beberapa aliran kali di Jakarta. Kanal Banjir Timur mampu menampung sejumlah aliran kali, di antaranya Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Kanal Banjir Timur melintasi 13 kelurahan di 4 kecamatan dengan daerah tangkapan air seluas lebih dari 20.000 hektar, membentang dari Cipinang, Jakarta Timur ke Marunda, Jakarta Utara. Namun, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, sistem kanal yang dirancang Belanda di kota Batavia belum maksimal dalam menangani banjir secara keseluruhan. Kenapa Jakarta terendam ya? Karena pola di Belanda dengan pola di kita itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Apa itu perbedaannya yang menyebabkan kanal itu tidak maksimal? Sedimentasi. Jadi ketika hujan besar di atas itu, yang turun bukan hanya airnya saja, tapi berikut dengan lumpurnya, tanahnya, pohonnya, atau apa sajalah.
Untuk memaksimalkan penanganan banjir, kini juga ada Sodetan Ciliwung yang berada di kawasan Jakarta Timur. Sebagai upaya dari pengendalian banjir di Jakarta, baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan proyek Sodetan Ciliwung. Sodetan ini berfungsi mengalirkan air dari Kali Ciliwung sebanyak 60 meter kubik air per detik ke banjir Kanal Timur sehingga dapat mengurangi potensi banjir. Bicara soal banjir, menurut pengamat perkotaan ialah bicara soal konflik tata ruang antara ruang air dan ruang manusia. Jadi berbicara banjir di Jakarta, bicara banjir di Jabodetabek adalah persoalan konflik ruang antara tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air. Nah, jadi pertanyaannya, kalau pada wilayah yang susah tidak bisa berdamai lagi dengan masalah banjir yang mungkin sulit diatasi misalnya, maka pendekatan yang paling sederhana adalah living harmony with water. Sejak awal, Jakarta yang berada di atas delta sungai memang rawan bencana banjir. Meski segala upaya terus dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana dan korban, peran serta masyarakat tentu tetap dibutuhkan. Pada usia Indonesia ke-78, mari jaga dan rawat bersama segala upaya pencegahan banjir yang telah dibangun, mulai dari kanal banjir dan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. In association with